Saudara, untuk menertibkan parkir liar dan juga menghindari kebocoran uang parkir di Kota Makassar, perusahaan daerah Parkir Makassar Raya akan menggunakan parkir sistem online. Lalu seperti apa parkir online dan bagaimana penggunaannya? Ini akan kita bahas di segmen dialog yang akan dipandu rekan kami Hendra Bakti. Jangan kemana-mana, tetap di Kompas Sulsel. Selamat pagi saudara, kami masuk di sesi dialog kesempatan pagi hari ini terkait dengan masalah perparkiran. Kita ketahui masalah perparkiran di Kota Makassar begitu kompleks dan dibutuhkan penanganan yang ekstra dan maksimal untuk kemudian menjadikan Kota Makassar tertib dan juga berhasil dalam hal perparkiran begitu ya. Nah, salah satu program yang diluncurkan oleh pihak PD Parkir Kota Makassar yakni parkir elektronik yang digadang-gadang akan menjadi solusi perparkiran di Kota Makassar. Seperti apa parkir elektronik ini yang sebenarnya sudah diluncurkan pada tahun 2019 lalu dan ada inovasi yang dilakukan di tahun ini tentunya. Langsung saja kita bahas bersama Bapak Asrul yang merupakan humas dari PD Parkir Makassar. Selamat pagi Pak Asrul. Selamat pagi Mas. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Asrul ya sudah menyempatkan hadir di studio Kompas TV Makassar berbagi informasi terkait dengan perparkiran di Kota Makassar. Ya, di Makassar sendiri PD Parkir sudah menerapkan parkir elektronik. Sebenarnya ini sudah sejak kapan dimulai dan sistemnya seperti apa PD Parkir dari parkir elektronik programnya ini? Ya. Terima kasih Pak. Perlu kami sampaikan bahwa di PD Parkir sendiri itu telah menerapkan sistem parkir elektronik itu sejak tahun 2017. 2017? Nah, 2017 itu kemarin kita launching pada saat perayaan F8, cuman dia basicnya konsepnya main di smartphone. Setelah kita melihat dalam perjalanan kita melihat perkembangan, kita mencoba di tahun kemarin untuk merubah konsep tersebut dengan menerapkan sistem yang namanya terminal parkir elektronik. Terminal parkir elektronik. Seperti apa sistemnya ini? Terminal parkir elektronik ini sendiri untuk tahap awal kami baru terapkan di 3 ruas jalan, yakni di Jalan Kartini, kemudian Jalan Sombopu dan Jalan Penghibur. Berarti sistem terminal parkir elektronik ini belum mencakup ke semua wilayah di Makassar? Belum. Karena itu tadi Pak sampaikan, seiring dengan perkembangan waktu, kita lihat juga di jalan-jalan mana kira-kira yang nantinya akan kami terapkan konsep seperti itu lagi. Oke, terminal parkir elektronik ini seperti apa? Cara kerja dan teknisnya seperti apa Pak? Ya, terminal parkir elektronik itu sendiri dia berbentuk mesin, jadi kita pasang di pinggir jalan Pak, pinggir jalan. Kok sistem kerjanya itu tidak lagi menggunakan uang cash, tetapi dia sistem tapping menggunakan kartu e-money. Kartu e-money, jadi semua jenis kartu e-money bisa digunakan. Nah, ketika pada saat pengguna jasa ingin memarkir kendaraannya, tentu dibantu dulu oleh juru parkir untuk masuk pada spot-spot yang telah disiapkan. Setelah itu mereka dipersilakan untuk melaksanakan transaksi di mesin tersebut. Nah, di mesin tersebut itu jelas pada awalnya itu dia harus masukkan dulu plat kendaraannya, kemudian jenis kendaraan yang digunakan apakah roda 4 atau roda 2. Nah, setelah itu dia memilih time waktunya. Ini waktunya karena di situ sifatnya progresif. Maksudnya apakah dia mau 1 jam, 2 jam, tergantung keinginan pengguna jasa. Itu harus diisikan di awal? Iya. Idealnya seperti itu Pak. Lalu ketika pengunjung ternyata tidak sesuai prediksi awalnya, ternyata hanya 1 jam sementara diisi 2 jam, atau diisi 1 jam ternyata parkir di situ 2 jam, bagaimana Pak? Iya, jadi contoh misalnya pengguna jasa hanya men-set di awal hanya 1 jam, kemudian pada kenyataannya dia keluar lebih daripada 1 jam. Nah, inilah fungsi stroke Pak. Fungsi stroke ini di situ jelas bahwa tertera jam masuk mereka, nanti disesuaikan dengan jam keluarnya. Kalaupun misalnya mereka lebih daripada 1 jam, maka secara otomatis mereka harus diperkenakan kembali untuk bertransaksi di mesin. Begitu. Jadi ketika ternyata tidak sesuai dengan rencana awal, diharuskan mengisi kembali di mesin tersebut. Terus untuk tarifnya ini apakah sama dengan tarif parkir konvensional? Beda Pak. Kalau untuk tarif parkir elektronik yang berlaku sekarang di 3 ruas jalan tersebut, untuk roda 4 itu 5.000, roda 2-nya 3.000. Itu berlaku progresif tiap jam. Ya, seperti itu kelipatannya. Jadi nampaknya lebih mahal ya dibanding dengan tarif
parkir konvensional? Ya, tujuannya kenapa Pak? Karena kita melihat kondisi di 3 ruas jalan tersebut kan cukup padat. Dengan kita berlakukan sistem progresif, kita berharap bahwa pengguna jasa tidak berlama-lama memarkir kendaraannya di tempat tersebut. Oh, alasannya seperti itu? Ya, Oke. konsepnya kita mau seperti itu. Ini kan sebagai bentuk pengendalian juga. Pengendalian supaya apa? Ada sedikit edukasi kepada masyarakat bahwa apabila dia terlalu lama sehingga di titik tersebut, otomatis biaya kos yang dikeluarkan untuk parkir semakin banyak. Ya, seperti itu Pak. Oke, Ya. sejauh ini sudah jalan di 3 titik ini. Ya. Bagaimana responnya? Tadi dikatakan juga ternyata masih ada petugas juga yang dipekerjakan Ya. di situ. Berarti ini sebenarnya walaupun mesin, tapi manusia tetap dipekerjakan begitu. Betul. Ya? Apa yang kemudian menjadi pembeda begitu? Ya, jadi pada dasarnya Pak, semua juru parkir yang ada di 3 ruas jalan tersebut itu kita tidak kita tidak bukan kita tidak pakai, tetapi kita berdayakan. Dia berfungsi sebagai pengawas. Oke, pengawas. Pengawas sembari membantu pengguna jasa untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut sudah masuk pada SRP atau spot parkir yang telah disiapkan. Oke, seperti oke. itu. Selain itu di sisi positifnya juga mungkin status keamanan juga mungkin Ya, lebih maksimal begitu Ya, situ ya. betul. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah diterapkan untuk terminal parkir elektronik ini mulai bulan berapa? Kami kemarin Pak launching itu di bulan Maret 2019. Oke. Jadi progresnya itu baru kurang lebih 10 bulan. Baru 10 bulan. Bagaimana ya. hasilnya Pak? Ya, Sejauh ini prospeknya? alhamdulillah semenjak kita berlakukan terminal parkir elektronik tersebut, tentu dari sudut pendapatan itu ya kita bisa naik 2 sampai 3 kali lipat. Oke. Di tingkat penataannya juga kita alhamdulillah bisa urai tingkat kemacetan seperti yang kita lihat sekarang Pak di Jalan Kartini itu yang tadinya kiri dan kanan itu digunakan parkir, dengan pemberdayaan sekarang itu sudah sisi kiri aja. Tapi saya yakin masih ada juga beberapa warga Makassar yang kemudian tidak terlalu mengetahui ada informasi terkait dengan adanya terminal parkir elektronik di 3 titik di Makassar Sulawesi Selatan. Ketika ada orang yang kemudian belum mengetahui informasi itu, lalu ingin parkir di lokasi yang sudah ditentukan terminal elektronik parkir elektronik ini, apakah mereka masih terasa mungkin belum terlalu paham, ataukah mereka masih ada jalan untuk parkir konvensional di tempat itu? Atau semuanya diwajibkan parkir terminal parkir elektronik? Ya, jadi pada prinsipnya Pak, masyarakat Makassar pengguna jasa parkir kan belum semua memiliki kartu parkir, apalagi e-money. Jadi juru parkir yang kita pasang di situ, yang berfungsi sebagai pengawas, juga dibekali kartu. Oke. Dibekali kartu dengan harapan bahwa manakala pengguna jasa belum memiliki kartu tersebut, dia bisa bayar konvensional ke juru parkir, nanti jukir yang melakukan transaksi di mesin. Karena di saldo tersebut adalah merupakan kartu e-money yang dimiliki oleh jukir itu. Oke. Jadi saldonya secara otomatis terpotong di situ Pak. Jangan khawatir bagi yang belum memiliki e-money, Ya. gitu ya, Anda masih bisa melakukan proses parkir di sana dengan cara memberikan uang kepada tukang parkir yang sudah disediakan di situ. Tukang parkirnya ini yang memiliki kartu e-money yang kemudian menggunakan kartu e-money-nya untuk membayar itu ya. Jadi dilakukan ini sebagai bentuk sosialisasi juga begitu, bahwa bagi kendaraan warga yang ingin parkir di 3 titik ini harus disediakan e-money. Berarti sejauh ini masih ada. Berarti apakah ini sosialisasinya masih dirasa kurang atau bagaimana Pak? Tentu sosialisasikan ini secara terus-menerus kita lakukan Pak, dengan harapan bahwa semua masyarakat Makassar pengguna jasa parkir itu bisa memiliki kartu tersebut. Makanya kenapa bila kita lengkapi jukir, karena itu tadi supaya dia paham bahwa kalau dia berada di tempat tersebut, idealnya dia sudah harus menggunakan e-money. Seperti itu Pak. Oke, jadi tentunya bagi yang warga yang baru mengetahui ini harus dibekali dengan e-money, dan juga untuk warga yang belum memiliki e-money masih tetap bisa parkir di wilayah tersebut, tapi dengan catatan seperti yang tadi kita sampaikan begitu ya. Lalu pertanyaannya kemudian begitu ya, sejauh apakah fungsi dari parkir terminal elektronik ini atau terminal parkir elektronik ini berfungsi atau bisa mengurai kemacetan yang disebabkan parkir-parkir liar yang ada di jalanan? Setelah ini kita akan jawab, tetap bersama kami di Kompas Sosial. Terima kasih
Ya, masih bersama kami di Kompas Sosial. Kita masih di sesi dialog bersama dengan Humas PD Parkir Makassar, membahas terkait dengan program parkir elektronik yang ternyata sudah dijalankan dari bulan Maret 2019 di 3 titik. Sejauh ini 2019 berarti tahun yang lalu ya, begitu ya. Sejauh ini apakah program terminal parkir elektronik ini hanya menyasar 3 wilayah ini saja, atau adakah rencana kedepannya untuk mengembangkan dan bisa ditempatkan di beberapa titik di Kota Makassar? Ya, tentu. Kami untuk tahun ini di era kepemimpinan direksi kami ini yang ada sekarang, kami akan mencoba mengembangkan konsep penerapan sistem sistem parkir elektronik ini di beberapa ruas jalan. Setelah kami melihat bahwa di daerah-daerah tertentu itu memang tingkat kepadatannya cukup meningkat. Olehnya itu mungkin setelah 2-3 bulan ke depan barangkali kita sudah mulai mencoba menerapkan sistem parkir elektronik, tapi konsepnya beda, Pak. Konsep yang akan kita kita terapkan nanti sudah tidak berbentuk mesin lagi, tapi dia berbentuk semacam alat handheld namanya. Handheld ini jadi dia melekat pada juru parkir. Maksudnya bahwa pengguna jasa tidak didapatkan lagi untuk bergeser atau mendatangi mesin yang seperti yang tadi. Jadi mesin tersebut melekat sama jukir, nanti dia tinggal men-tapping kartu e-money-nya di situ. Nampaknya ini lebih simpel ya, lebih simpel. Dan itu kapan mulai akan direalisasikan? Ini kan sudah baru kita persiapkan infrastrukturnya, Pak, menyiapkan SRP-nya, rambu, kemudian logistiknya. Kami berharap mungkin sekitar 2-3 bulan ke depan ini insya Allah kita sudah launching. Oke, baik. Semoga bisa segera mengatasi begitu ya. Salah satu faktor yang kemudian menjadi terjadinya kemacetan di Kota Makassar, banyak yang menduga dan memprediksi bahwa ini dikarenakan adanya kantung-kantung parkir liar yang berada di bahu jalan dan lain-lain begitu ya. Bagaimana Anda bisa mengatasi itu semua agar kemudian sistem perparkiran di Kota Makassar ini bisa lebih baik lagi begitu, Pak? Ya, tentu dengan harapan bahwa kedepannya barangkali kita akan menginventarisir semua kantong-kantong parkir yang menurut kita memang ideal untuk kita terapkan seperti itu, supaya manakala kita sudah terapkan terminal sistem parkir elektronik ini, secara otomatis dia kan by system, Pak. Sudah terakumulasi semua, baik itu jukirnya, baik itu dari segi pendapatan, penataan dan pelayanan. Baik, tapi kami memandang bahwa itu hanyalah sebuah sistem begitu yang lebih mengarah kepada bagaimana teknik perparkiran. Tapi pada kenyataannya di lapangan, kemacetan biasanya dikarenakan ada perparkiran yang kemudian memakan bahu jalan, menempati bahkan sepotong dari bagian jalan begitu. Ini dirasakan kantung parkir tidak sesuai dengan jumlah kendaraan yang parkir begitu, jumlah kendaraan yang ada di Kota Makassar. Bagaimana kemudian program dari PD Parkir untuk mengatasi itu, untuk menambah kantung-kantung parkir begitu, khususnya di tempat-tempat banyak pengunjungnya, sedikit tempat parkirnya? Iya, betul, Pak. Jadi sebenarnya persoalan parkir yang seperti Bapak sampaikan tadi, itu kan sebagaimana kita ketahui bahwa Kota Makassar ini tingkat pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, tidak sebanding lagi, hampir tiap hari itu jumlah kendaraan bertambah, tetapi pada kenyataannya fasilitas infrastruktur termasuk jalan dan lahan parkir itu tidak sebanding. Nah, olehnya ini melalui direksi baru kami ini, insya Allah ke depan, Pak, semua tenan usaha, baik itu hotel, restoran, sebelum izin mereka terbit itu harus mendapat rekomendasi dari PD Parkir, dengan maksud bahwa betul-betul kita bisa melihat amdal parkirnya seperti apa, apakah dia memungkinkan atau tidak untuk membuka usaha. Karena seperti sekarang, Pak, yang terjadi, saya bisa katakan bahwa nanti ada kemacetan, nanti volume kendaraan di situ padat, baru kami ketahui seperti itu. Jadi harapannya kita ke depan ini tidak lagi seperti itu, Pak. Kita berharap dengan ada kerjasama kemarin yang kita bangun dengan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, kita berharap bahwa semua izin-izin usaha, izin baik itu hotel, restoran,
itu paling tidak mendapat rekomendasi dari PD Parkir untuk memastikan ketersediaan lahan parkir di usaha tersebut. Artinya ini akan dilakukan ketika usaha atau perusahaan itu kemudian sudah habis izinnya, kemudian pada saat proses pengurusan izin berikutnya, ini kemudian diterapkan yang seperti itu, diwanti-wanti harus menyediakan namanya parkir di depan atau di sekitaran tempatnya begitu ya. Menurut Bapak yang sejauh ini sebagai orang yang terjun langsung terkait dengan perparkiran di Kota Makassar, sebenarnya di Kota Makassar titik-titik mana saja sih yang PD Parkir kewalahan begitu untuk mengatasi perparkiran di sana begitu ya. Saya ambil contoh mungkin tadi di Ahmad Yani juga mungkin terkait dengan itu, di Pengayoman juga banyak perusahaan atau toko pertokoan begitu. Di mana saja yang sebenarnya menjadi permasalahan parkir di Kota Makassar ini? Ya, kalau dikatakan persoalan parkir di hampir semua ruas jalan, Pak. Hampir semua ruas jalan, cuman yang paling fatal itu kadangkala terjadi pada saat weekend, itu di daerah Sindo, Boulevard Pengayoman. Karena sebagaimana kita ketahui di situ kan pusat bisnis. Hampir semua orang, semua masyarakat Makassar barangkali pada saat weekend itu dia memanfaatkan dengan keluarganya di sekitar lokasi tersebut. Nah, olehnya itu kami berharap ke depan ini kami akan mencoba semaksimal mungkin untuk menata menata fasilitas parkir yang ada sekarang. Bagaimana caranya agar penataan tersebut bisa kita semaksimal mungkin sehingga tidak lagi menimbulkan kemacetan, Pak. Salah satu contoh tadi itu yang saya sampaikan bahwa kita akan terapkan parkir elektronik itu yang berbasis progresif. Berbasis progresif dengan maksud bahwa itu tadi dia tidak berlama-lama menggunakan tepi jalan sebagai tempat parkir, dan kalau perlu nanti tarifnya pasti lebih mahal dibanding yang ada di dalam mall supaya mereka masuk ke dalam. Tidak lagi menggunakan tepi jalan umum sebagai tempat parkir. Kapan kami warga Makassar kemudian sudah bisa menikmati parkir elektronik ini yang hampir menyeluruh di Kota Makassar? Siap. Kami berharap, Pak, untuk tahap awal ini kita akan coba di 5 ruas jalan dulu. Selain daripada yang sudah ada sekarang. Sudah ada kan 3. Yang penambahan 2 ruas jalan lainnya di mana? Ini Boulevard dengan Jalan Sulawesi, Pak, insya Allah. Memang cukup padat cukup padat di daerah sana begitu terkait dengan perparkiran. Lalu untuk solusi jangka pendek begitu untuk bisa ditawarkan kepada kita semuanya terkait dengan masalah perparkiran, agar ini kan kalau kita melihat tadi perizinan menunggu selesai dulu izinnya baru kemudian tidak diberikan izin ketika masalah perparkirannya tidak maksimal begitu. Untuk jangka pendeknya nih Pak, karena kalau kita harus menunggu itu cukup lama begitu ya. Untuk jangka pendeknya ada nggak sih program yang dilaksanakan PD Parkir untuk mengatasi perparkiran di Kota Makassar? Ya, tentu harapan kita bahwa bukan aja Pak yang mengurus perpanjangan izin, tetapi yang baru juga. Otomatis kan tiap hari ada yang ada usaha yang mengurus izin. Di samping daripada itu tetap kita menyampaikan ke badan-badan usaha, karena kan kita juga ada pengawas di tiap wilayah, Pak, melihat toko-toko atau badan usaha mana yang memang tingkat potensi parkirnya itu cukup tinggi. Artinya kita memberikan edukasi kepada mereka agar bagaimana caranya bisa segera mungkin membuatkan fasilitas parkir. Ya, karena kalau tidak dibantu, kita juga tidak dibantu, otomatis bagaimana kita melihat estetika kota ini berkembang kalau kita tidak bekerja sama di situ. Seperti itu, Pak. Baik, permasalahan lainnya yang dihadapi oleh sebagian warga begitu ketika berhadapan dengan jukir atau juru parkir ini, ternyata ada sebagian jukir yang merupakan dikatakan tukang parkir yang tidak resmi, yang kemudian ada sebagian juga yang resmi, atribut dan lain-lain, tapi tidak melaksanakan prosedur-prosedur yang seharusnya berlaku, seperti misalnya memberikan karcis parkir dan lain-lain. Ini kan kesemuanya akan berpotensi kebocoran pendapatan daerah begitu ya. Ya. Jadi itu tadi saya sampaikan, Pak, bahwa PD Parkir tidak bisa berbuat banyak tanpa bantuan dan peran serta masyarakat. Berarti artinya masyarakat dibutuhkan untuk melaporkan dan lain-lain. Artinya bahwa begini, coba masyarakat Makassar pengguna jasa parkir memudayakan mana saat setiap melakukan transaksi parkir itu paling tidak meminta struk atau karcis. Karena kadang-kala, Pak, masih ada yang sebagian kecil kita dapat di masyarakat itu begitu sudah selesai kasih uang langsung pergi. Jadi kita coba memberikan pengumuman kepada masyarakat bahwa dimanapun mereka berparkir, upayakan
idealnya itu meminta karcis kepada pengguna jasa. Ada juru parkir yang kemudian tidak memberikan karcis. Apakah itu bisa dikatakan sebagai tukang parkir liar? Kita lihat dulu Pak, kita juga tidak bisa menjudge bahwa itu liar. Jangan sampai memang karcisnya mereka tidak ada, tetapi yang paling utama adalah itu ID card. ID card itu harus melekat ke dia. Itu tidak bisa tidak. Sebenarnya wilayah dan daerah mana dan juru parkir yang berkategori seperti apa sih sebenarnya yang kemudian itu semua dalam pengawasan dari PD Parkir? Ya, identitas utama yang melekat ke jukir yang telah kami fasilitasi itu Pak, yang paling pertama adalah mereka dilengkapi seragam yang bertuliskan logo parkir dan Pemerintah Kota Makassar. Kemudian yang kedua, mereka dibekali ID card resmi, itu ada tanda tangan pimpinan kami di situ. Kemudian yang ketiga adalah karcis. Ini harus melekat sama jukir. Komponen-komponen inilah yang bisa mengidentifikasi masyarakat kira-kira yang mana resmi, yang mana liar, seperti itu. Oke, tapi ini juga dibutuhkan begitu pemahaman masyarakat begitu ya, karena juru parkir yang kita temui di lapangan memang biasanya ada juru parkir yang bukan dalam pengawasan dari PD Parkir Makassar, yang mereka kemudian muncul sendiri, bisa dibilang menguasai satu wilayah tertentu, satu tempat tertentu, dan itu mungkin memang tidak ada. Bagaimana untuk menangani itu semua Pak? Bagaimana? Karena kita tidak bisa juga, karena warga tentunya menunggu pihak pemerintah untuk kemudian bertindak terkait dengan adanya juru parkir yang memang tidak dalam pengawasan dari PD Parkir Makassar, tapi ada di lokasi itu begitu. Ya betul. Kita tidak pungkiri hal yang seperti itu Pak. Disinilah saya sampaikan kembali bahwa manakala masyarakat mendapati hal seperti itu, baik itu mendapati juru parkir liar atau mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan oleh juru parkir resmi kami, sampaikan ke kami Pak, sampaikan ke kami, karena tupoksi kami memang membina dan mengedukasi mereka. Sampaikan ke kami membuka hotline, nomor layanan di medsos juga kami ada, sampaikan ke kami supaya kami bisa langsung menindaklanjuti di lapangan. Karena kami terus terang Pak punya keterbatasan dan tidak mengetahui secara detail, secara persis kejadian-kejadian seperti itu di lapangan. Jadi makanya saya katakan kembali bahwa ini peran serta masyarakat pengguna jasa parkir sangat kami harapkan untuk kemajuan PD Parkir ke depan. Oke, diharapkan juga berarti masyarakat begitu untuk kemudian pandai-pandai untuk menyikapi di mana ia parkir dan lain-lain, menghadapi juru parkir dan lain-lain begitu ya. Seperti yang kita ketahui, Pak Asrul sebagai Humas PD Parkir Makassar, bahwa terkait dengan keberadaan perparkiran, PD Parkir ini pastinya ada wilayah-wilayah tertentu begitu yang menjadi wewenangnya begitu ya. Ada juga wilayah-wilayah yang ternyata perparkiran di sana dikelola oleh pihak-pihak swasta begitu ya. Kalau berbicara tentang perparkiran yang dikelola oleh pihak swasta, mungkin bisa dikatakan ia memakai sistem yang sudah cukup lama, mungkin juga sistemnya bisa dibilang lebih maju begitu. Apakah kemudian ada kerjasama atau kemudian bagaimana membuat PD Parkir Makassar ini pengelolaan perparkirannya bisa dikatakan lebih profesional lagi begitu Pak? Betul. Betul yang kita sampaikan tadi, bahwa di Kota Makassar itu masih ada sebagian titik yang memang dikerjasamakan dengan swasta. Nah, itu tadi Pak, kami PD Parkir ini ada batas kewenangan. Ada batas kewenangan di mana kita ketahui seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu ada yang menangani instansi lain. Makanya kita berharap ke depan barangkali regulasi yang kita gunakan ini kita akan perbarui dengan maksud bahwa semua pengelolaan parkir yang ada di Kota Makassar itu sebenarnya di bawah naungan PD Parkir. Oh begitu. Ya. Semua pengelola perparkiran swasta. Iya, idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu, berarti sekarang kondisinya tidak seperti itu. Belum, karena kita kan namanya perusahaan daerah punya batas regulasi yang terbatas. Jadi kita berharap dengan terbitnya PP 54 2017 kemarin tentang mendorong perusahaan daerah itu berubah menjadi perusahaan umum daerah. Perumda itu memang ditekankan untuk kita berinovasi, mengelola semua yang menjadi tupoksi kerja kita untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah Pak. Seperti itu. Oke, baik, kita berharap suatu saat nanti PD Parkir ini tentunya juga memiliki sistem kerja yang baik, memiliki tenaga-tenaga yang profesional begitu bekerja di bidang perparkiran ini, dan tujuan dan muaranya adalah mengarah kepada perkotaan di Makassar ini baik
itu dalam sisi perparkirannya begitu ya. Baik, harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan program-programnya terkhusus juga dengan terminal parkir elektronik. Ya, melalui kesempatan yang baik ini, saya sebagai Humas PD Parkir mewakili manajemen kami menyampaikan kepada masyarakat pengguna jasa parkir Kota Makassar bahwa dimanapun Bapak Ibu berparkir, idealnya itu membudayakan meminta karcis atau meminta struk. Tujuannya apa? Bahwa alat bukti tersebut merupakan tanda bukti parkir di mana Bapak Ibu berparkir. Kemudian yang kedua, dengan sistem tersebut secara otomatis itu akan membantu kami dalam hal peningkatan pendapatan, karena itu menjadi alat kontrol buat kami mengetahui seberapa besar potensi-potensi parkir yang ada di titik-titik tersebut. Oke, baik. Berharap juga dengan parkir elektronik ini semakin baik perparkiran di Kota Makassar, karena sudah berbau-bau elektronik, seharusnya lebih baik begitu ya dibanding dengan konvensional begitu ya. Baik, terima kasih Pak Asrul, Humas PD Parkir Makassar yang sudah menyampaikan informasi terkait dengan perparkiran di Kota Makassar. Demikian sesi dialog untuk kali ini. Saya Indra Bakti. Terima kasih telah bersama kami.